Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para hadirin ikhwatul iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan ibadah di tengah guyuran rahmat Allah. Pada malam kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melanjutkan kajian kita, yaitu masih pembahasan tentang Al-Quran sebagai rahmat, gitu banyak. Al-Quran sebagai rahmat yang Allah turunkan selebih daripada rahmat yang sudah ditetapkan kepada seluruh bumi yang 1%. Artinya Al-Quran tidak turun, tidak termasuk bagian rahmat yang satu yang dibagikan kepada bumi itu, melainkan Al-Quran adalah berasal dari rahmat yang 99 yang Allah simpan di sisinya, yaitu Ar-Rahim, dan Ar-Rahim itu adalah surga. Karena itu kata silaturahim dalam Islam, kata Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, silaturahim adalah menyambungkan seluruh kebaikan Quran itu sebagai rahmat, hukumnya disambungkan kepada manusia yang beribadah sehingga tersambung kepada Ar-Rahim, yaitu surganya Allah. Itulah makna daripada silaturahim. Makna silaturahim dalam Islam ini menggantikan makna silaturahim yang sudah menyebar di kalangan orang Arab jahiliyah, yaitu menyambung kebaikan kepada saudara yang serahim, serahim dari rahim ibu. Maka Nabi mengganti pengertian rahim di situ menjadi rahmat Allah, gitu. Nah, makanya silaturahim itu tolak ukurnya apakah tersambung atau terputus. Tolak ukurnya adalah mengamalkan Quran atau tidak. Kalau mengamalkan Quran sebagai rahmat yang lil alamin, maka Bapak Ibu selama itu pula menyambung silaturahim. Tapi kalau sudah tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, maka itulah orang-orang yang terputus silaturahim. Nah, jadi menyambung silaturahim ini sudah kemarin ya. Menyambung silaturahim terwakili silaturahim jahiliyah. Maka Nabi SAW menjamin, karena silaturahim ada untuk diri sendiri, artinya menyambungkan diri kepada surga. Ada untuk keluarga, artinya menyambungkan keluarga kita pantas masuk surga. Ada silaturahim
yang sampai hari ini masih gajian. Karena dari tanah yang diwakafkannya dulu, kebun kurma, pemerintah Arab Saudi mengurusnya terus masih berbuah sampai sekarang. Dan karena terus menghasilkan kurma yang banyak, dijual kemana-mana, uangnya disimpan di bank gitu. Bank Saudi dibuka rekening atas nama Utsman bin Affan. Tumpang silaturahim mau gajian. Ada orang hirup bingung mikiran gaji. Bapak-bapak terus gajiannya. Ayah kita pensiunan. Saya gaji kolesterol. Alhamdulillah, kolesterol gaji kolesterol. Nah, maka menyambung silaturahim dengan tenaga juga seperti para sahabat yang berperang di jalan Allah. Artinya ketika Islam menyebar kepada seluruh manusia di bumi, sebanyak apa manusia beragama Islam dari zaman Nabi sampai sekarang, maka para sahabat yang berperang melindungi Nabi waktu itu mendapat pahala. Itu Pak. Para syuhada Badar, para syuhada Uhud, para syuhada Khandaq, para syuhada Hunain, semua. Nah, itu hebatnya silaturahim, upaya menyambungkan orang lain ke surga. Jadi tidak cukup soleh sendirian. Makanya tadi silaturahim ada untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, bertambahnya rezeki, kata para ulama ahli tafsir, ahli fikih, juga ahli bahasa yang mensyarahi hadis silaturahim, kita tidak bisa memahami apa arti dari bertambah rezeki dengan silaturahim kalau tidak paham apa itu rizqun. Rezeki, rizqun di dalam Quran kan bukan hanya uang, Pak ya. Bapak Ibu sudah mampu bahwa rezeki itu yang paling mahal itu adalah umur yang makmur, kesempatan hidup, dan peluang melaksanakan ibadah. Itu rezeki paling mahal, kesempatan hidup dan peluang melaksanakan amal soleh. Itu awis. Justru harta benda itu nanti termasuk adafur rizki. Uang itu termasuk rezeki yang paling rendah. Adafur rizki. Uang itu kata para ulama harta benda rezeki yang paling rendah, nu paling hina, nu paling daya nilainya. Hanya gundukan debu dunia. Rezeki yang paling mahal, umur yang makmur, ilmu yang bermanfaat, kesempatan beramal soleh. Itu rezeki yang paling mahal. Makanya dulu guru kami ada yang berhenti dari menimba ilmu, lalu memilih untuk berbisnis. Ketika bertemu dengan gurunya, "Kamana wae tara masan tren deui." "Mun cenah Ustaz, punten abdi teh milari kaget tuang." Saur guruna, "Neangan terdahar, poe naon teu daharnya?" Kamu cari makan, hari apa kamu tidak makan? Harta benda, makanan, pakai itu rezeki yang paling rendah. Kenapa dikejar begitu giat? Padahal sudah dijamin. Ini rezeki yang mahal yang harus dicari. Makmurnya umur, ilmu yang bermanfaat, kesempatan beramal soleh itu Pak. Nah, termasuk juga nikmat jasmani, rezeki. Semua tubuh kita yang pernah saya jelaskan itu bekerja, ada rahmatnya ini. Kemudian kita mendapatkan pasangan yang tujuannya membuat tentram. Dalam Quran surat Al-A'raf 189, kemudian surah Ar-Rum ayat 21, tujuan penciptaan perempuan pasangan
Ibu diciptakan untuk membuat suami tentram. Makanya kata Nabi, suami istri yang solehah itu kalau dilihat suaminya menenteramkan, menyenangkan. Ieu mah udah kumaha bapak teh? Unggal-unggal ibu kan ngagepet we. Si ibu itu teh. Kita ibu nu galak, antara bapak nu dosa gitu teh. Itu pasangan, kemudian dikaruniai turunan, anak-anak, cucu-cucu yang soleh, itu rezeki, pekerjaan, kasab, harta benda, tempat tinggal, itu rezeki, lingkungan, dan sahabat yang soleh, itu rezeki. Cobinya sahabat ya Pak, tatanggi misalkan Pak, payunan bumi bapak teh, mali, gitu Pak. Gedengeunana tukang mabok, sebelah kanan, sebelah kiri tukang judi, gitu Pak. Di belakang para pemabok pecina. Ini mau tenang bagaimana hidupnya? Tapi Bapak lihat di depan, di samping, di belakang rumah kita semuanya ahli masjid. Tuh, pas ada ngabri kamar masjid, kan nikmatnya. Aduh, enak gitu Pak. Nah, bersyukur banyak punya sahabat yang soleh. Terus Pak, itu rezeki dengan silaturahim semua ini bertambah. Betul? Bapak menyambungkan diri kepada Quran, kepada Islam, berarti kan belajar naonnya. Kemudian menyambungkan keluarga, diajar kapangaosan kumaha segala tapi kemudian berkontribusi menyambungkan silaturahim di tingkat masyarakat, membantu dakwah. Coba Pak, dengan silaturahim seperti itu, umur kita semakin makmur. Ilmunya tambah tidak? Nambah. Sehat jasmani? Sehat dong. Karena kesehatan itu kan pengaruhnya di hati banyak. Penyakit itu kan 70% lebih dari hati, sisanya dari lingkungan, itu banyak. Dari faktor luar. Tapi faktor dalam lebih besar. Dengan bertemu sahabat soleh seperti ini, membahagiakan, menyehatkan gitu Pak. Nanti ada ayatnya itu. Allah kenapa menyuruh kita memakai pakaian bagus setiap ke masjid? Kan ada ya ayatnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Surah Allah. Pakailah pakaian terbaik kalian, perhiasan kalian setiap kali datang ke masjid. Itu ada yang bahas, bahkan ada yang jadi profesor di bidang itu. Nah, tiap ke masjid beracuk teh kedah nu sae. Ternyata ada pengaruh dari kebahagiaan hati itu dari baju yang dipakai bagus. Karena manusia suka keindahan, kebagusan. Kemudian dangdos, sengit, itu banyak. Datang ke masjid pede itu Pak. Kemudian bertemu dengan orang lain pedenya, sengit itu bahagia itu Pak. Itu ada yang mengkajinya, meneliti, dokter. Karena kalau misalkan puntennya ke masjid itu tidak begitu, kurang nikmat. So Bapak ke masjid, ya angguan nanti anu teu pantes gitu kan, kurang nikmatnya. Bau deh bisa. Teu pede, da takbir ge ikam nanti ditutup kan. Gitu nya. Terus lambai ge teu muka kan. Kira bismillahirrahmanirrahim dina hate. Nah, da bau. Teu nikmatnya Pak. Contoh begini, kalau kita mau beli mobil ya, showroom gitu Pak. Mau beli mobil ke showroom, PD tidak pakai kolor, senal capit swallow, acuk tos ledeh gitu banyak, kerah nate, tiasa karena kelek gitu. Ya, maka ke showroom mobil di ladangan mau paling dikebah gitu. Kan mau beli mobil di tempat bagus harus memantaskan diri. Ini mau beli surga di masjid coy. Tuh ya, itu ada kebahagiaan Pak. Binal di pakaian. Berarti dengan silaturahim jasmani sehat. Pasangan
Hobi Pak. Kalau pasangan istri kita nih tahu bapak itu bersilaturahim dengan masyarakat, semakin segan, gitu Pak. Semakin hormat, semakin sayang. Kalau pasangannya pun sudah tersambung kepada rahmat Allah. Bentennya, mun bapak capek, rieuh, tapi tos uih dakwah gitu Pak. Tos rapat masjid, tos membangun masjid atau tos pangaosan, uih ka bumi, rieuh jangan benten dah. Sareng uih goes. Pami uih goes. Jangan kesibutnya bongan atau udah goes wae. Gitu Pak. Jadi pasangan itu melihat ya apa yang kita lakukan dengan bersilaturahim itu semakin segar, semakin soleh gitu Pak. Itu ada jaminan bertambah. Keturunan anak cucu kita juga. Kalau Bapak menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong keluarga kita, ya. Budak murang kali murang cucu. Pekerjaan lebih berkah, gitu banyak dengan adanya dakwah Islam. Berkah kerja, tinggal para sahabat pun beunghar teu katulungan. Bapaknya beunghar tapi katulungan kenehnya. Nah, katulungan kan saya hitung harta Abdurrahman bin Auf Pak, aduh itu bukan triliun lagi Pak, bilion. Bilion itu berarti 1000 triliun kalau itu banyak. Coba luar biasa. Harta bendanya berkah Pak. Kalau Bapak bisnis untuk silaturahim, Pak benten lah. Wow, itu buka gitu tuh. Saya kenal banyak jamaah ya yang berbisnisnya itu memang untuk pergerakan Islam, untuk dakwah Islam. Tempat tinggal, lingkungan, sahabat itu semuanya dijamin akan bertambah nikmat rezekinya karena disyukuri dengan bersilaturahim itu. Lain syakatu la azidanakum, karena kalau disyukuri dengan benar bertambah nikmatnya. Itu masalah rizkun. Kata Nabi, diluaskan rezeki dan dipanjangkan asar. Nah, asar ini adalah seperti yang Nabi sabdakan ketika Nabi nanti bertemu Bapak di akhirat. Kata Abu Hurairah, sami'tu, itu teh hilang bapaknya Pak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, gurrun muhajjali, dengan wajah yang bersinar. Jadi Bapak Ibu teh di akhirat mah glowing gitu Pak. Kasar, glowing, kurung. Kenapa bersinar wajahnya? Min atharil wudu, dari bekas wudu. Teh asar tah. Jadi asar teh naon? Dampak, bekas, gitu Pak. Karena suka wudu berbekas di akhirat. Karena silaturahim dipanjangkan bekas umurnya. Ini siga Nabi kan sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi usianya digunakan untuk silaturahim. Maka asar usia Nabi, bekas hidup Nabi masih terasa sampai sekarang. Maka kamari ini salah satu kamari artinya upami kurang jaga pakai ton maut Pak. Nah ayat memutun ka urang. Begitu banyak. Imam Bukhari mah kiraha ngantunkeun lagi dugi ka ayeuna masih disebat-sebat ku jalmi Imam Bukhari. Nanti ruang lingkupnya ada yang disebut-sebut di keluarganya saja, karena jasana ke keluarga agung dina silaturahim. Ada yang disebut berusaha RT gitu Pak, anemut. Aya nu disebut berusaha RW, sadesaeun gitu Pak. Tergantung pengorbanan yang dilakukan kan begitu. Cobi para sahabat sampai sekarang masih disebut-sebutnya. Ini Abu Hurairah ini 3 tahun saja menimba ilmu kepada Nabi. Nabi wafat, Abu Hurairah sudah mencatat 3 tahun itu ribuan hadis diajarkan. Murid-muridnya di kalangan para tabi'in. Ya, hadis-hadis yang orang lain tidak punya. Da Abu Hurairah mah cicing di bumi Nabi.
jadi keuangan naon nabi kana. So nabi teh cik aya naon? So Aisyah aya ge susu, pasikeun susu. Sikeun. Waktu saya belajar hadis itu, saur ustaz kata guru kami, awas teu meunang diamalkeun. Nya santri ka ustaz bisi ngetrok gitu. Ka bumi ustaz, ustaz aya rezeki abdi di bumi ustaz gitu tah. Itu Abu Hurairah. Nah itu asar Pak bekas. Insya Allah Bapak Ibu juga ya, dengan amalan yang Bapak Ibu punya itu nanti ada asar. Insya Allah. Selama amal itu amal mengupayakan orang untuk menyambung ke surga. Ya seperti apapun masjid ini kan luar biasa banyak. Mungkin nama kita mungkin tidak dikenal luas seperti Imam Bukhari. Tapi ingat berapa orang yang berjasa kepada hidup Imam Bukhari. Panginten pun Imam Bukhari teh tekan itu kan dia nyalira banyak. Masa Imam Bukhari sukses sendiri tidak? Nyata tuh gurunya saja 1000 orang lebih. Belum nanti keluarganya yang membantu Bukhari. Imam Bukhari sekali mencari hadis, satu hadis itu 1 bulan perjalanan. Ongkosnya di mana? Kadang dari bapaknya, kadang dari pamannya, kadang dari saudaranya. Itu Pak. Imam Bukhari pergi menimba ilmu. Mari di jalan teh aya masih hantua, aya kan seueur mah bantosan Pak. Maka orang yang membantu Imam Bukhari itu dulu sampai hari ini masih dapat tidak pahala. Dan ditulungan anak ulama Bukhari yang meriwayatkan hadis. Mata Pak tah bantosan mah ulama. Karena dampak ke masyarakatnya besar, luas, lama gitu Pak. Misalkan abdi pada nerbitkeun buku ya, kilang modalan apa? Jual jalan beli ke gitu Pak. Ayah santri tegado kitab pangagalekeun ku Bapak. Santri kitab berapa juta tuh Pak? 4 juta namanya, kamu Bapak banyak. Mirah kata Nabi Ali. Mirah kata Nabi Ali. Pilihanan atau dapat mirah kata Nabi Ali. Coba Pak. Masjid itu Pak. Nu kudu diperhatikan banyak. Pasantren gitu Pak. Madrasah gitu. Coba. Dengan kita menyumbang ke situ, maka asarnya akan sangat panjang dan lama. Bapak udah ingat kan universitas Islam yang terkenalnya Al-Azhar itu sudah 1000 tahun lebih Pak Al-Azhar Pak. Siapa yang membangunnya dulu nggak tahu ya kita. Tapi sampai hari ini orang terus belajar di situ terus magolang eta pahalana Pak. Jeung nu belajar di dinya teh jangan ulama cobi. Nuti Afrika, nuti Asia, nuti Eropa, nuti Amerika, sarakala di Al-Azhar, kalau benar jangan ulama berapa juta, mungkin berapa ratus juta orang yang mendapat ilmu. Eta anu ngabangun Al-Azhar, anu nyumbangna, kan semua jasa Allah itu tidak ada yang terlewat. Kata Nabi bahkan hanya sekedar membuang pakunya. Ya paku dipicil kan anu salamet ku paku eta sabaraha puluh jam ya. Teras kayak pahala Bapak Ibu. Berarti Pak, betapa besar pahala dari berkontribusi pada silaturahim. Makanya Nabi menyebutkan salah satu pahala yang besar itu memberi makan fakir miskin. Banyak. Karena dengan makanan yang kita berikan, jantan daging, jantan tanagi gitu Pak. Jadi otot. Kalau fakir miskin soleh, sholat, mereka salami sholat kita kutanagi otot tuh tina makanan yang kita beri. Berarti Bapak teras. Ini masalah jariah ini Bapak. Dengan silaturahim itu jariah itu ngagulidang gitu tak. Siga bieu dipanjileunkan, anjir ngagulidang. Abdi di jalan panjileunkan siga di tengah walungan gitu. Tuh, makna dipanjangkan asar atau bekas dampak itu dari jasa. Sering juga diartikan umurnya, tidak berarti umur hidupnya jadi panjang, bukan begitu. Dan Nabi dengan 63 tahun, padahal ahli silaturahim. Jadi dipanjangkan asar umurnya bukan teu maot-maot sanes
dengan sebab taufik dorongan di Allah untuk melaksanakan ketaatan, berarti untuk dirinya ibadahnya hebat dan bermanfaat di dunia kepada orang lain yang nanti akan dirasakan sampai akhirat, sehingga hidupnya makmur dan amalnya terus menjadi jariah. Ia dikenal dan didoakan oleh setiap orang yang masih hidup walaupun dia sudah meninggal. Cobi. Kan tiap orang di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat radhiyallahu anhu, ulama rahimahullah, itu Pak. Mutos maut, pami soleh, almarhum. Nah itu kan tuh, almarhum yang dirahmati. Atau Nabi lebih tepat nama Allahu yarhamhu, Allahu yarham. Cobi pamit mau ngasih ke Abu Jahal, siga Fir'aun. Nyapa? Tidak ada yang mendoakan kan? Nah, karena mereka itu terputus silaturahimnya. Intinya sebagaimana dalam hadis Nabi, apabila seorang mati meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyahnya, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Tak eta teh bakal langkung ngagulida pami disambung ke silaturahim. Terusnya terakhir Pak, pemutus silaturahim. Berarti kalau sudah paham tentang silaturahim ini, mudah bagi kita untuk menebak siapa pemutus silaturahim. Banyak, gampil. Berarti pami silaturahim teh menyambungkan diri sendiri ke surga, menyambungkan keluarga ke surga, menyambungkan masyarakat ke surga, ku ilmu, ku harta, ku tenaga, sesuai kemampuan masing-masing. Berarti yang memutus silaturahim itu nubi samulihna gitu kan. Satu, orang yang tidak beribadahnya, tidak menyambungkan dirinya kepada Quran, kepada surga. 2, orang yang tidak menggunakan Quran untuk pedoman di keluarganya. Nyanyi harmonis, nyanyi akur, jeung kulawan di akur, tapi anu dianggo sanes hukum Quran, tidak tersambung keluarga itu dengan silaturahimnya. Tapi sakit tuh bapak teh pasea gitu tah. Jeung raya jeung rangka jeung kumaha jeung gua. Dalam rangka mengajak mereka dakwah untuk Islam, mengajak mereka untuk soleh. Selama itu bapak menyambung silaturahim. Pemutus mah berarti yang tidak melakukan itu. Di masyarakat berarti orang yang tidak ada kontribusi gitu Pak. Maka kedah kontribusi mah nyambungkeun silaturahim di masyarakat. Atau orang yang mencegah gitu tersambungnya silaturahim, kita pemutus gitu. Jadi tidak beraktivitas pun itu sudah cukup untuk memutus silaturahim. Apalagi sekarang kita menghalangi orang bersilaturahim. Seperti yang dilakukan Abu Jahal, seperti yang dilakukan Abu Lahab. Kan itu para pemutus silaturahim. Nah, maka Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah 27 nih, pemutus silaturahim. Kurang usah ayat negaranya. Sugan kami Pak. Suara menitnya. Di sana 1805. Ayat ini berarti banyak, genep menit banyak. Siap. Saur Allah kieu Pak dina surah Al-Baqarah 27. Pemutus silaturahim teh saha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallah. Orang yang merusak, melanggar ahdullah, perjanjian Allah. Hiji kan nu ngalanggar perjanjian. Min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu dikuatkan. Mitsaq itu ikatan yang kuat. Itu satu ya, yang melanggar perjanjian setelah perjanjian itu diikat, diresmikan gitu. Wa pakai wau artinya otomatis, dan kalau dia melanggar janji Allah itu dan otomatis yaqta'una ma amarallahu bihi, dia memutus apa yang Allah perintahkan dengannya, an yusola, untuk disambungkan. Tadi silaturahim.
nyambungkeun kana surga, dakwah, nyebarkeun Islam. Jadi satu, orang yang melanggar janji Allah setelah dikuatkan. Dua, dia otomatis jadi pemutus silaturahim. Gitu Pak. Wa yufsiduna fil ard, dan dia merusak di bumi. Nah, inilah para perusak di bumi. Ulaika humul khosirun, inilah orang yang rugi. Coba ruginya. Ese bae ese teh abdi bodoh gitu tah. Terakhir ahdun. Satu, jadi di sini ada berapa sifat pemutus silaturahim, Pak? Ada 3 ya. Satu, pemutus janji Allah, pelanggar janji Allah. 2, pemutus silaturahim, otomatis memutus rahmat. 3, perusak di bumi, gitu Pak. Ini kan ayat 27 ya. Ayat 26-nya itu berkisah tentang perbandingan mukmin dan kafir. Nah, orang yang kafir itu adalah orang yang gitu Pak. Kita nanti ayat nanti. Orang kafir teh yang melanggar perjanjian Allah setelah dikuatkan, yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yang kasih silaturahim teh, dan yang merusak di bumi, gitu Pak. Nah, ngewau sadayana berarti sapaket ieu teh. Ketika dia melanggar perjanjian dengan Allah, dia pemutus silaturahim, dia berusak di bumi, gitu. Itulah orang yang rugi. Tadi kena dicatat banyak, mungkin nyambung sana surah wal asri. Innal insana lafi khusrin, husrun teh ieu khosirun. Jadi pami hoyong ngartos khusrun teh naon? Ieu ayatna nu ngajelaskeun rugi teh. Karena dina wal asri mungkin dikecualikan yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, eta nu silaturahim. Terus eta nu silaturahim dina wal asri mah beriman, beramal soleh, berdakwah, silaturahim. Ini pemutusnya. Makanya yang tidak bersilaturahim itu rugi demi masa, gitu Pak. Karena waktunya habis, tapi tidak ada dampak apa-apa hidupnya. Ruginya silaturahim mah nu rugi teh ieu tah. 1, melanggar ahdullah. Apa itu ahdullah? Perjanjian. Bahasa Indonesia mah ripuh nerjemahkeun bahasa Arab teh Pak. Ahdun perjanjian, wa'dun ge perjanjian, sulhun ge perjanjian, hayang perjanjian. Cenah teh sing buku ieu teh ahdun mah hese tah sanes kieu, yuk janji yuk, janjian di anu panggil sanes janjian kitu. Ahdullah teh hese nerangkeun. Ki ahdullah teh ya, kan Allah menciptakan makhluknya banyak. Makhluk itu ketika diciptakan sudah jelas untuk apa diciptakan. Tak gitu Pak. Yang untuk ibarat ya Pak, sareng jin, manuk, aya ahduna teh. Pamit tukang kayu mah, tukang kayu dia sudah dipotong-potong, tak ieu mah kusen, tak ieu mah daun jendela, tak ieu mah kusen jendela, tak ieu mah pager, terus dipotongan terus dibentuk sedemikian rupa. Tak bentuk-bentuk sareng itu kan aya tujuan. Maknya kusen jendela dipasang dina panto. Eta melanggar ahdun. Tak itu ahdun teh. Jadi tujuan diciptakannya makhluk gitu Pak. Saur Nabi kieu ahdun teh. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua sudah dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Cobi, burung kan diciptakan untuk terbang ya. Mudah, bagi burung yang mudah. Itu ahdun itu. Desainnya, kemampuannya, terus cocok. Ikan di dalam air terus mudah. Manusia itu ahdunnya ibadah. Ada ibadah yang susah? Tidak ada. Biasa mah. Ya, berat kan yang angkat barbel.
Sholat Pak ngangkat pandangan takbir teu kieuteun. Eta nu sok fitness gitu Pak. Pas adzan maghrib hare-hare we. Teu kieuteun eta ngangkat teu sakilo-kilo adzannya. Ari barbel anu 10 kilo. Bukan tidak boleh fitness kan, tapi kalau waktu sholat ya diminta untuk sholat, karena untuk itu kita diciptakan. Nanti Pak, rahasia sholat berjamaah di awal waktu ada kaitan dengan kiblat, dengan putaran tawaf. Allah itu sedang membagikan apa? Ada pembahasannya. Nah, itu ahdun itu Pak. Artinya ahdun di sini ibadah. Perjanjian dengan Allah itu yang di alam ruh yang Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Semua manusia menjawab, bala syahidna kan etanya ahdun teh. Pas ke alam dunia tidak mau ibadah, berarti kan orang kafir yang tidak mau beribadah. Itulah yang melanggar ahdun gitu Pak. Kan terus janji pada ibadah, nah untuk itulah kita diciptakan. Dia tidak mau ibadah, makanya orang kafir itu yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan di alam. Otomatis kalau tidak mau beribadah, kalau kufur kepada Allah, tersambung tidak silaturahim? Ya tidak tuh. Makanya otomatis yang tauna dia memutus ma'amar bihi an yusola, apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan ya silaturahim. Dan itulah para perusak di bumi gitu Pak. Jadi yang membuat kerusakannya iya. Karena setiap Quran menyebut mufsid, fasad, kerusakan, selalu artinya kerusakan agama. Ulaika humul khosirun, itulah orang yang rugi. Yang tidak rugi siapa? Itu di wal asri. Kebalikannya kan? Yang beriman, beramal soleh, yang berwasiat, berdakwah gitu Pak. Nah ini bolak-balik Pak. Oh iya wal asri. Iya samulih nanti tadi gitu. Terus akhirnya kita pemutus silaturahim. Pemutus silaturahim teh gitu Pak, jantan sanes petarangannya apa ya? Dirinya mah diondang teu datang, sia mutuskeun silaturahim. Wow lagi. Kalau membicarakan pemutus silaturahim, pembicaraan yang berat itu. Karena berbicara orang kafir. Makanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qatimun, para pemutus, yakni qati'an rohimin, yaitu pemutus silaturahim. Sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah serta bersilaturahim lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza